Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Baksa. Saya Rendra Darmontano. Saya Sila Kadafi. Di sini kelompok kami akan membahas sejarah tentang wabah kolera yang ada di Indonesia. Pada tahun 1820 hingga akhir abad 19, wabah kolera juga pernah menggegerkan dunia. Konon, wabah yang muncul pada tahun 1820 ini berasal dari India. Kemudian menyebar ke hampir seluruh negara Asia termasuk Indonesia. Ratusan ribu orang meninggal dunia akibat wabah kolera. Di Indonesia, puluhan ribu warga juga meninggal akibat wabah kolera ini. Sementara itu, di kota Semarang, diperkirakan 1.225 orang meninggal dunia karena kolera. Kolera mulai masuk ke wilayah Pulau Jawa pada tahun 1819 akibat hubungan dagang antara India dan Jawa melalui Malaka. Ya, yang pertama kasih penyakit kolera adalah ya di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Batavia, Semarang hingga Surabaya. Di Batavia, Semarang dan Surabaya, penyakit ini mudah mewabah karena lingkungan kota yang kotor dan sanitasi yang buruk. Padahal kondisi di lingkungan yang buruk dan pemukiman yang semakin padat adalah lahan subur bagi berkembangnya kuman penyakit kolera. Warga Indonesia mengenalnya sebagai penyakit muntah. Sebagaimana sebutannya, penyakit ini ditandai dengan serangan demam tinggi, kram perut, muntah, dan diare akut. Konon penyakit kolera dapat kita menjadi kolaps dan gagal ginjal. Apabila tidak segera mendapat pertolongan, penderita penyakit kolera akan mengalami kematian dalam jangka waktu 12 jam setelah terkena penyakit tersebut. Karena itu di Indonesia tengah medis kolonial belum tahu sebab yang sebenarnya dan bagaimana cara penularannya. Karena itu pemerintah kolonial yang memerintah di Indonesia kesulitan menentukan langkah pengobatan dan eradikasi yang tepat selama beberapa desawasa. Karena itulah tenaga medis kolonial saat itu menyebutnya perang melawan musuh yang tidak berlian. Pada waktu itu kolera dianggap menular lewat udara sehingga bahkan mewajibkan bahwa proses jasad kolera harus segera disinfektasi dengan cairan sublimat dan dikubur di lubang dengan kalsium klorida. Bakteri seringnya mencemari air sumur dan kanal Batavia yang kotor atau terbawa oleh lalat, maka segera ketahuan bahwa kebiasaan mandi, cuci di sungai yang terkontaminasi atau minum air sumur yang tak dimasak lebih dulu menjadi penyebab cepatnya penularan penyakit ini. Statistik juga menunjukkan bahwa wabah kolera umumnya meledak pada musim kemarau saat air bersih lebih sulit didapat. Tadi saya tentang epidemi itu yang paling parah adalah epidemi tahun 1909 sampai 1911. Bermula dari Jambi, wabah lalu menyebar ke daerah lain di Sumatera, Jawa, dan Madura. Dalam tahun 1910 saja diperkirakan 60.000 jiwa meninggal dunia di Jawa dan Madura. Setelah pengetahuan terhadap penyakit ini cukup lengkap, pada akhir abad ke-19 usaha eradikasinya pun jadi lebih terarah. Dengan pemahaman yang lebih memadai, pemerintah kolonial Belanda akhirnya berhasil menekan laju penyebaran kolera pada dekade 1910-an. Pemerintah kolonial lantas menggencarkan usaha penerangan tentang kesadaran hidup bersih di antara warga kota. Kebijakan lain yang juga cukup signifikan hasilnya adalah vaksinasi massal. Eksperimen pertama pembuatan vaksin kolera dilakukan pada tahun 1910. Dan di sini ada cara mengatasi wabah kolera, yaitu dengan rehidrasi, penyuntikan cairan infus, pemberian antibiotik, dan mengkonsumsi suplemen zinc. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.